Shalom saudara-saudariku, keluarga dari Dapur Si Juru Minum. Hari ini kita meneruskan siri bimbingan keluarga kita di bawah tajuk yang ke-10, yaitu Siapakah yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat ke-11 hingga ayat ke-24. Mari kita baca bersama-sama. Ini ialah cerita yang Yesus gunakan untuk menyampaikan kepada kita tentang kasih Allah, tentang kasih Bapa kepada kita sebagai anak-anaknya. Ayat ke-11, Yesus berkata seterusnya, ada seorang yang mempunyai 2 orang anak lelaki. Anak bungsu berkata kepada bapanya, "Ayah, berilah aku sekarang sebahagian harta yang akan menjadi pusakaku." Lalu bapa itu membahagikan hartanya kepada kedua-dua anaknya itu. Tidak lama kemudian yang bungsu itu menjual hartanya dan merantau ke negeri yang jauh. Di situ dia memboroskan uangnya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dia menghabiskan kesemua uangnya, suatu kebuluran yang teruk berlaku di negeri itu dan dia dalam keadaan serba kekurangan. Dia pergi bekerja dengan seorang penduduk negeri itu dan disuruh menjaga babi tetapi di ladangnya. Dia ingin mengisi perutnya dengan sekam kacang yang dimakan oleh babi, tetapi tiada seorang pun yang memberikan apa-apa kepadanya. Akhirnya dia sadar dan berkata, "Semua orang gaji Bapakku dapat makan sehingga kenyang, tetapi aku ini hampir mati kelaparan. Aku hendak kembali kepada Bapakku dan aku akan berkata kepadanya, Ayah, aku telah berbuat dosa kepada surga dan kepada Ayah. Aku tidak layak disebut sebagai anak Ayah. Jadikanlah aku ini sebagai salah seorang gaji Ayah." Dia pun kembali kepada bapaknya. Semasa dia masih jauh lagi, bapaknya nampak dia. Hatinya penuh dengan belas kasihan dan dia berlari menemuinya. Bapaknya memeluk dan menciumnya. Anak itu berkata kepada bapaknya, "Ayah, aku telah berbuat dosa kepada surga dan kepada Ayah. Aku tidak layak disebut anak Ayah." Bapak itu menyuruh hamba-hambanya, "Segeralah ambil pakaian yang terbaik dan pakaikanlah kepada anakku. Sarungkan sebentuk cincin pada jarinya dan pakaikan kasut pada kakinya. Pilihlah dan sembelihlah anak lembu yang tambun dan marilah kita mengadakan jamuan dan bersukaria. Karena anakku ini telah mati dan hidup kembali. Dia telah hilang dan ditemukan kembali." Lalu mereka mula bersukaria. Tuhan berbicara melalui cerita kepada kita supaya kita mengerti tentang isi hati Bapa bila dia melihat kita ini berdosa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada hari ini Tuhan kami masih punya waktu untuk membaca Injil-Mu. Injil-Mu adalah sumber kebenaran. Dan kebenaran itu apabila kami bacakan dan kami teliti akan menjadi pelepasan bagi kami. Akan memberikan kepada kami kemerdekaan di dalam-Mu Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami berdoa. Pimpinlah kami sementara kami menyelidiki, mengamat-amati firman-Mu. Supaya firman-Mu itu Tuhan dapat kami fahami. Dan seterusnya membebaskan kami, melepaskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Saudara, sepanjang hidup Yesus di bumi ini, dia bergaul dengan orang-orang yang ditolak oleh dunia. Sepanjang pelayanannya, dia banyak dikecam oleh ahli-ahli agama. Karena ahli-ahli agama berpendapat bahwa orang-orang yang hidup di dalam firman Allah tidak layak bergaul dengan orang-orang yang berdosa. Tapi berbeza dengan Yesus, dia pergi kepada pemungut cukai itu, tinggal di rumahnya Zakius. Dia juga melayan perempuan yang ditemuinya dan bercakap dengan dia di perigi itu. Menerima seorang perempuan yang menangis di kakinya di rumah Simon ketika dia dipanggil makan di sana. Yesus menerima orang-orang yang berdosa. Yesus menerima orang-orang yang sakit, orang-orang yang timpang, orang-orang yang mengalami kelemahan dari segi fisikal, maupun orang-orang yang telah tersalah langkah dalam kehidupan mereka, orang-orang yang berdosa. Itu Yesus.
Dan hari ini dia ingin berbicara kepada kita tentang kasihnya Bapa. Bagaimana Bapa melihat kita daripada cerita ini. Saudara, kita ingin melihat dari sudut kita orang berdosa. Yesus memberikan gambaran melalui cerita ini, perasaan kita ya, perasaan kita ketika kita melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Bapa kita. Seperti mana dalam cerita ini, seorang anak orang kaya yang telah mempersiakan hartanya, yang telah berfoya-foya sehingga kehabisan semua. Lalu dia tidak mempunyai sumber untuk makan, perlu bekerja dan menjadi hamba dan menjadi penjaga babi dan mengharapkan supaya dia dapat makan daripada makanan yang diberikan kepada babi, tetapi tiada sesiapa pun yang memberikan kepadanya. Sehingga pada satu tahap dia merasa begitu lapar dan dia teringat apa yang berlaku di rumah ayahnya. Hamba-hamba ayahku makan sedap-sedap, sedangkan aku tinggal di kandang babi, makanan pun aku tidak ada. Apa yang Yesus coba ceritakan di sini ialah perasaan orang ini, tanggapannya terhadap bapaknya. Jadi dia memilih untuk apa? Dia memilih untuk kembali kepada bapaknya. Kita bacakan ayat itu. Semua orang gaji Bapakku dapat makan sehingga kenyang, tetapi aku ini hampir mati kelaparan. Aku, ayat 18, hendak kembali kepada Bapakku. Ya, Yesus memberikan kita ini idea, memberikan kita cara bagaimana kita boleh datang kembali kepada Bapa, yaitu bila kita kembali. Yang kedua, dan aku akan berkata kepadanya, Ayah, aku telah berbuat dosa. Kedua, mengakui dosa. Seperti anak ini diceritakan mengakui dosanya kepada ayahnya. Begitu juga kita. Dengan rendah hati mengaku dosa kita, mengaku yang kita sudah bersalah. Dan yang ketiga, dia katakan, aku tidak layak disebut sebagai anak ayah. Dia merasakan dia tidak layak. Ini menunjukkan kerendahan hati. Rasa tidak layak. Sama juga seperti kalau kita masih ingat cerita hari itu, ketika seorang ketua tentara memanggil Yesus untuk menyembuhkan seorang orang gaji yang amat dikasihinya. Yesus mengatakan dia akan pergi ke rumahnya. Dia berkata, aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Katakan saja dari sini, maka orang gajiku itu akan sembuh. Merasa tidak layak. Ini yang Yesus coba sampaikan kepada kita. Bila kita tahu keberadaan kita, keadaan sebenarnya kita, datang memohon keampunan, kembali kepada Bapa. Dan bagaimana pula respon Bapa yang coba digambarkan oleh Yesus melalui cerita ini? Yang pertama, semasa dia masih jauh lagi anak itu, Bapanya nampak dia. Pertama, hatinya penuh dengan belas kasihan. Yesus memberitahu kita bahwa Bapa kita ialah Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Dia mempunyai rasa sayang, rasa kasihan. Dia tidak sanggup melihat kita bergelumang dengan dosa. Dia tidak sanggup melihat kita terus tinggal di dalam dosa kita, tinggal di dalam kesalahan dan kesilapan masa lalu kita. Lalu apa dilakukannya? Bukan hanya dia melihat kita datang, menanti kita datang, tetapi sebaliknya dia berlari kepada kita. Seperti Bapa ini berlari kepada anak itu. Bukan hanya berlari, sesampainya dia di hadapan kita, dia memeluk dan mencium. Begitu dia menyayangi. Begitu kasihnya itu besar. Walaupun pada saat itu kita sedang kotor. Kita baru datang dari kandang babi. Kita masih bergelumang dosa. Tuhan sudah datang memeluk kita yang datang kepadanya. Dia tidak tahan-tahan. Itu sebabnya dia memilih cara yang paling sakit untuk dilakukannya. Yaitu mengizinkan anaknya sendiri, Yesus Kristus, untuk mati. Demi untuk menyelamatkan kita dari dosa. Ini keputusan yang penghabisan. Yang tiada yang lebihnya daripada itu. Yang terbaik sudah Tuhan berikan kepada kita. Tinggal lagi kita untuk kembali kepadanya. Tidak cukup dengan itu apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Yang Yesus coba sampaikan kepada kita melalui cerita ini. Dikatakan kepada orang gajinya, pergi ambilkan dia baju baru. Baju yang terbaik. Tuhan tidak sanggup kita memakai pakaian lama kita. Pakaian yang mungkin berbau.
digantikan dengan baju yang baru. Kita akan kelihatan elok. Tuhan akan memperelokkan kita, memperelokkan rupa kita, budi pekerti kita. Setelah dia menebus kita, mengampuni kita, memeluk, mencium kita, dia memberikan kita pakaian yang baru, supaya kita kelihatan indah sekali lagi, bersih sekali lagi, wangi sekali lagi. Itu Tuhan dapat lakukan. Yang kedua, disuruh diambilnya cincin. Dia inginkan kita ini mempunyai ikatan. Dia ingin mengikat kita dekat. Ada tanda. Cincin, sesuatu yang melingkari jari kita. Tuhan mahukan kita ini diberinya tanda. Sebagai tanda kasih, sebagai tanda ikatannya. Bahwa dia tidak mau lagi kehilangan kita. Rangkulannya dengan kasih sayangnya melalui cincin ini. Kemudian Yesus menggambarkan bahwa kita diberikan sepatu yang baru, kasut yang baru. Mungkin kita tidak berkasut, kita sudah mulai sangat sakit kaki kita menginjak lantai yang panas. Mungkin selipar kita sudah terputus, kita berjalan pun tidak yakin. Hari ini Tuhan memberikan kita kasut yang baru supaya kita yakin kembali. Supaya kita menempuh jalan yang Tuhan mahukan. Tidak cukup dengan itu. Dikatakannya kepada hambanya, ambillah hewan ternakan itu. Kambing lembu yang tambun, yang terbaik. Sembelih, korbankan, dan buat satu pesta besar-besaran. Kita bersuka cita. Karena anakku yang sudah mati kini hidup kembali. Dan anakku yang sudah sesat kini dijumpai kembali. Wah, begitu bersuka citanya Tuhan. Begitulah perasaan Tuhan yang Yesus ingin kita tahu. Pada saat kita memilih untuk kembali kepadanya. Pada saat kita memilih untuk mengakui dosa kita. Pada saat kita menyerahkan kembali hidup kita ke dalam rumahnya. Ke pelatarannya. Pada saat kita datang menghampiri dia. Bahagian kita saudara pada hari ini. Yang perlu kita bagi tahu kepada anak-anak kita. Ialah supaya apapun keadaan kita. Tuhan sedang menanti kita kembali kepadanya. Jangan terus kekal lama dalam keadaan kita. Kita dan anak-anak kita. Kalau kita merasakan kita sedang bergelumang dengan dosa. Hari ini kita dipanggil untuk kembali kepadanya. Bapa sedang menanti kita. Bapa sangat merindukan kita. Dia sedang terjenguk-jenguk dari rumahnya. Menanti bilakah kita akan datang kembali kepadanya. Tidak pernah dia menolak kita. Jangan memikirkan dapatkah tidak Tuhan menerimaku kembali setelah aku begini berdosa. Setelah aku berkali-kali jatuh. Dapat saudara. Kasih setianya besar. Pengorbanannya sudah diberikan kepada kita. Tinggal satu saja harga yang kita perlu bayar. Bertaubat. Bertaubat. Tidak mudah, tapi bertaubat. Kembali kepadanya dan mengaku. Dan merendahkan diri di hadapannya. Dia akan pakaikan kita dengan baju baru, kasut baru, diberikan cincin baru. Dan dia berpesta. Seluruh surga akan bersuka cita. Percayalah dan terima kasih Yesus ini. Terima message Yesus ini untuk kita dan keluarga kita. Kita punya kasih yang besar. Kita memiliki Tuhan yang sangat menyayangi kita. Dan tidak mau melepaskan kita. Dia mahu supaya hidup kita diubahkan. Dan tinggal bersama-sama dengan dia. Mengecapi berkat yang sudah dia peruntukkan khas bagi kita. Ada ruang di dalam Tuhan bagi kita. Tuhan tidak pernah tidak cukup. Semuanya ada untuk kita. Yang berlalu, biarkan berlalu. Pada saat kita kembali, kita akan diperbaharui. Tuhan memberkati saudara dan seisi keluarga saudara. Haleluya. Amin.